baik. Jadi segitu kita doa dulu ya. Saya silakan pada kepala kelas untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Meli. Begitu, ibu minta kalian untuk memperhatikan kalian. Apakah masih ada sapam atau tidak? Jika ada, tolong sudah dibuang. Terus, terima kasih. Itu alamatnya kehadiran kalian terlebih dahulu. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Tidak ada, Bu. Masuk semua. Alhamdulillah, jadi kalian sehat semua ya. Iya. Baik, untuk pembelajaran kemarin, apakah kalian masih ada yang ingat? Tidak, Bu. Jadi pembelajaran kemarin yaitu kita membahas tentang keanekaragaman hayati. Dan untuk pembelajaran hari ini, kita akan bahas tentang virus, terutama pada ciri dan juga peranan dari virus tersebut. Aku akan memberikan sebuah video tentang paparan virus secara umum. Kalian simak baik-baik ya. Ya, Bu. Oke, sudah. Jadi, berdasarkan video yang telah kalian simak tadi, apa yang kalian ketahui tentang virus itu? Mungkin ada yang bisa mengangkat tangan? Saya, Bu. Baik, silakan ada. Jadi, virus itu adalah mikroorganisme, di mana mikroorganisme ini sangat berganti pada inangnya. Ya, tepat sekali. Coba Yoga, beri tepuk tangan dulu pada Yoga. Jadi anak-anak, virus merupakan suatu organisme yang berukuran kecil atau yang bisa disebut sebagai mikroorganisme, di mana virus ini dapat menggandakan diri atau menyebarkan diri mereka dengan menginfeksi organisme lainnya. Organisme yang diinfeksi itu seperti kita, yaitu manusia, kemudian hewan, kemudian jamur, dan juga bisa dengan tumbuhan. Nah, virus ini berreproduksi atau bertahan hidup dengan menumpang pada inang. Karena jika mereka menumpang pada inang, maka hidup mereka akan lebih lama. Tapi, jika virus ini hidup tanpa melalui inang atau tanpa bertumbuh pada inang, maka hidup mereka akan sebentar. Jadi mereka akan gampang mati. Nah, untuk virus sendiri ini memiliki banyak sekali bentuk. Ada bentuk bulat, kemudian bentuk T, kemudian ada bentuk kotak, dan juga ada yang bentuk silindris. Untuk dari struktur virus sendiri terdiri dari atas 4 struktur. Yaitu yang pertama yang mestinya ada kepala, kemudian yang kedua ada isi tubuh, kemudian yang ketiga ada ekor, dan yang keempat ada kapsid. Bisa kalian lihat ya dari gambar yang saya tampilkan ini, di mana ini merupakan virus dan juga struktur tubuhnya. Untuk kepala virus sendiri, di dalamnya itu berisi DNA dan juga RNA. Nah, di mana keduanya ini merupakan bahan genetik dalam kehidupan virus atau juga bahan utama untuk kehidupan virus ini sendiri. Dan juga pada kepala virus ini biasanya dilindungi oleh sebuah kapsid. Kemudian isi tubuh seperti yang saya katakan tadi, yaitu isinya adalah DNA. Kemudian untuk leher ini untuk menyambungkan antara kepala dan juga ekor dari virus. Untuk ekor sendiri berfungsi sebagai alat pelekat pada virus untuk menempelkan dirinya pada inang seperti pada tubuh manusia. Dan juga yang terakhir yaitu kapsid. Kapsid merupakan lapisan berupa rangkaian kapsul pada tubuh virus yang berfungsi sebagai pembungkus antara DNA dan juga RNA. Virus juga memiliki peran pada manusia. Nah, peran ini tidak semata-mata berdampak positif, tapi juga berdampak negatif. Untuk dampak positifnya ada contoh dari virus vaksin yang merupakan sebagai pengobat dari virus COVID-19. Kemudian dampak buruknya yaitu virus-virus kebanyakan biasanya akan menginfeksi manusia dan juga mengakibatkan penyakit yang bisa saja mematikan. Nah, saya ingin bertanya kepada kalian semua. Di sini coba sebutkan apa saja virus yang memiliki dampak negatif bagi manusia. Mungkin ada yang bisa angkat tangan. Baik, mari dipersilakan. Virus COVID, virus flu, radang air, AIDS. Baik, benar sekali. Ini pertama untuk Meli. Seperti yang dikatakan oleh Meli tadi, bahwa virus yang berdampak buruk ini ada COVID-19 dan juga flu. Nah, kita akan bahas ciri dan juga peranan dari virus COVID-19 dan juga influenza. Untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu kita dapat mengamati virus COVID-19 dan juga influenza termasuk pada ciri-ciri dan juga peranannya. Untuk model pembelajaran yang akan kita gunakan yaitu model pembelajaran kooperatif learning tipe jigsaw.
Kali ini Ibu akan kembali menampilkan sebuah video tentang COVID-19 dan juga influenza. Saya harap kalian menyimaknya dengan baik karena ini akan menjadi sebuah acuan untuk tugas kalian yang akan saya berikan nanti. Oke, dari video yang telah kalian simak, bisa kalian lihat gambar yang ada di layar. Nah, keduanya ini kan merupakan penyakit yang sama-sama kurang pernapasan, bukan? Jadi, Ibu ingin bertanya pada kalian, dari hasil yang telah kalian simak dari video tersebut, yang tadi telah ditampilkan, apa yang menyebabkan perbedaan gejala dari virus COVID-19 dan juga virus influenza? Ada yang bisa menjawab? Ya, Bu. Baik, silakan, Putri. Perbedaan gejala pada COVID-19 dan influenza adalah COVID-19 mengakibatkan batuk kering saja, hidung tersumbat, serta hidung tersumbat, sedangkan influenza mengakibatkan batuk dengan dahak dan hidung berair. Sudah, Bu. Terima kasih itu untuk jawabannya jadi benar. Apa yang dikatakan ini merupakan salah satu dari gejala yang membedakan antara COVID-19 dan juga influenza. Kita memasuki kegiatan inti, di mana Ibu akan memberi kalian menjadi 2 kelompok besar, yang di mana masing-masing kelompok akan berisi 4 orang. Untuk kelompoknya, Ibu pilih untuk kelompok 1 berisikan Yoga, Heri, Tiza, dan juga Putri. Kemudian untuk kelompok yang kedua, ada Widya, Siti Mufidatul, Gilang, dan juga Ayuda. Silakan kalian untuk duduk bersama kelompok kalian masing-masing. Sudah duduk dengan kelompoknya? Sudah. Jadi kelompok kalian ini merupakan kelompok asal. Di mana setiap anggota dirinya saya akan berikan topik pembahasan yang berbeda-beda. Misalkan satu orang ada yang membahas tentang ciri-ciri influenza, kemudian anggota yang kedua membahas tentang ciri-ciri COVID, yang anggota ketiga membahas tentang penanganan COVID, dan anggota keempat membahas tentang penanganan dari influenza. Kalian kan sudah mendapat pembahasan kalian masing-masing juga. Jadi silakan bertemu dengan anggota kelompok lain yang juga mendapatkan pembahasan serupa. Misal, juga mendapatkan ciri-ciri influenza, kemudian dia mendapatkan ciri-ciri influenza, juga bisa bergabung dengan dia. Apakah kalian sudah paham? Paham. Ini dinamakan kelompok ahli. Silakan kalian bergabung dengan kelompok ahli kalian. Bukan menggunakan kepada kalian. Kalian sama kelompok ahli akan membahas pembahasan yang serupa, di mana nantinya pembahasan yang kalian dapat, kalian akan berikan langsung atau kalian akan jelaskan kepada anggota kelompok asal kalian untuk nantinya akan dibuat mind mapping. Mind mapping itu harus membuat tentang pengertian dari itu sendiri, kemudian ciri-cirinya, kemudian peranan dari itu sendiri. Apakah kalian sudah paham? Paham. Baik, saya akan berikan waktu kepada kalian untuk berdiskusi selama 15 menit. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, Bu. Bu mau tanya. Oke. Kalian bisa kembali ke kelompok asal kalian tadi. Silakan. Sudah berdiskusi bukan dengan kelompok ahli? Nah, pastinya kalian akan mendapatkan pengetahuan. Jadi, apa yang kalian dapatkan itu silakan tuangkan ke dalam mind map semenarik mungkin dan juga sekreatif mungkin. Saya berikan waktu kalian 20 menit dengan pengerjaan. Mulai dari sekarang. Baik, Bu. Sudah selesai? Sudah. Jadi, mind mapping yang telah kalian buat ini akan dipresentasikan sesuai dengan kelompok yang siap terlebih dahulu. Kelompok siapa nih yang siap terlebih dahulu untuk maju? Saya dulu. Oke, mau bilang silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri penularan COVID-19 dan influenza menurut kelompok kami pada penyebab flu umumnya mereka akan mengalami batuk berdarah. Sementara itu pada orang yang terinfeksi COVID-19, pasien umumnya akan mengalami batuk berdarah. Kemudian
Penyebaran melalui percikan air liur yang dihasilkan saat seorang yang terinfeksi batuk, bersin, dan berbincang dan menyebar dari luar tanpa gejala. Mungkin itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan bisa persilakan namanya. Jadi penyampaian sudah cukup baik dan juga banyak yang terlibat oleh pemimpinan sangat bagus dan juga sangat kreatif. Kesimpulan dari pembahasan yang kita pelajari tadi adalah virus COVID-19 dan juga influenza merupakan sesuatu yang berbeda. Meskipun keduanya sama-sama menyerang pernapasan, tapi mereka memiliki perbedaan yang cukup signifikan pada gejala. Di mana COVID-19 gejalanya mulai dari demam, batuk kering, kemudian hilangnya indera penciuman, hilangnya indera rasa, dan juga beberapa kelelahan dan mengalami nyeri otot. Kemudian untuk gejala dari influenza dimulai dari demam, hidung berair, batuk berdahak, dan juga sakit tenggorokan. Nah, virus ini biasanya disebabkan oleh virus A, B, dan juga C. Oke, Ibu akan menunjukkan sebuah link quiz untuk kalian, di mana link quiz ini berfungsi sebagai proses kalian. Nanti nilai kalian akan saya jadikan sebagai tambahan pada materi kali ini. Silakan cek di grup WhatsApp kelas. Apakah sudah terkirim? Sudah, Bu. Saya berikan kalian waktu selama 10 menit untuk pengerjaan. Silakan. Sudah selesai? Sudah. Baik. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan untuk kalian semua? Apa kalian masih ada yang tidak paham atau masih sedikit mengerti mengenai materi kali ini? Oke, karena kalian sudah paham, saya beri kalian tugas untuk minggu depan, di mana kalian bisa bertanya kepada anggota keluarga kalian atau juga teman kita yang dulu pernah terkena oleh virus COVID-19. Kemudian kalian bertanya tentang apa saja gejala yang dirasakan dan juga bagaimana cara mengatasi dari penyakit tersebut, dan lakukan menggunakan PPT dan presentasikan pada minggu depan. Paham? Paham. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sekian pemaparan materi pada pembelajaran hari ini. Sehat selalu dan juga tetap semangat untuk kita bersama. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 보고 있어 같이 있던 난 기억하고 있어 낯선 길을 걸을 땐 고개를 들어 두 표를 바라봐